Perkenalkan nama saya Safiana Anjani Musofwan dengan NIM 1801076 dari kelompok 27 dengan DPL Dr. Dian Budiana MPD akan menjelaskan program penanggulangan dampak COVID-19 di bidang pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa Universitas Pendidikan Indonesia sedang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata dengan tema KKN tematik membangun desa melalui bidang pendidikan dan ekonomi dalam implementasi MBKM pada masa pandemi COVID-19. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 1-30 Juli 2021, bertempat di tempat tinggal masing-masing. Keadaan Indonesia saat ini sedang mengalami kondisi tidak baik disebabkan oleh virus berasal dari Cina yang dinamakan dengan COVID-19. Akibat dari pandemi COVID-19, membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru demi menghentikan pencemaran COVID-19, yaitu mengimplementasikan ajakan masyarakat untuk melaksanakan physical distancing. Kemendikbud mengeluarkan surat edaran tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Isi dari surat ini salah satunya adalah meliburkan kegiatan belajar mengajar dan menggantikan dengan pembelajaran berbasis jaringan atau daring via e-learning yang dapat digunakan berbagai instansi pendidikan. Keadaan sistem pembelajaran daring saat ini yaitu pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Kemudian juga ramai di berbagai media sosial yang menceritakan pengalaman orang tua siswa selama mendampingi anak-anak yang belajar di rumah, ada yang menimbulkan dampak positif maupun negatif. Bagaimana ya solusinya? Upaya yang dapat dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai bentuk implementasi penanggulangan dampak COVID-19 di bidang pendidikan yaitu dengan membangun pendidikan berintegritas melalui media daring dengan sasaran terhadap guru, siswa, dan orang tua. Persiapan kegiatan KKN tematik UPI 2021 sebagai langkah awal pelaksanaan program penanggulangan dampak COVID-19 ini dimulai dari sosialisasi bersama LPPM dan dosen pembimbing lapangan atau DPL yang berisi mengenai aturan serta arahan, menyimak pemaparan yang disampaikan terkait dengan kegiatan KKN dan perkenalan dengan DPL masing-masing. Selanjutnya, membuat perencanaan untuk jangka waktu 1 bulan mengenai program kegiatan penanggulangan dampak COVID-19 di bidang pendidikan dalam bentuk dokumen yang selanjutnya akan diimplementasikan. Langkah berikutnya yaitu pada bidang pendidikan ini menentukan sasaran sekolah sebagai objek kegiatan untuk ditingkatkan pemberdayaannya melalui beberapa program yang telah direncanakan, dimulai dari mencari informasi keadaan sekolah, apakah masih perlu membutuhkan pemberian motivasi serta wawasan agar menjadi lebih terbantu dalam melaksanakan pembelajaran online di masa pandemi COVID-19 ini. Setelah yakin dengan sasaran sekolah yang dituju, selanjutnya sekolah mulai membangun komunikasi dan melakukan perizinan kepada kepala sekolah dengan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan program penanggulangan dampak COVID-19 di bidang pendidikan yang akan dilaksanakan di sekolah tersebut. Setelah mendapat perizinan dari kepala sekolah, selanjutnya mulai menghubungi dan melakukan perizinan kepada guru yang bersangkutan untuk bekerjasama dalam mengimplementasi program yang sudah direncanakan dengan memberikan surat pengantar ke sekolah yang diterbitkan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Terdapat 5 program yang dilakukan sebagai bentuk penanggulangan dampak COVID-19 di bidang pendidikan, di antaranya yaitu: pertama, penguatan pembelajaran daring untuk mata pelajaran PPKN. Pada program ini lebih menawarkan dan memberikan bantuan kepada guru mata pelajaran yang sebelumnya sudah memenuhi kesepakatan kerjasama untuk pelaksanaan program penanggulangan dampak COVID-19 di bidang pendidikan. Implementasi kegiatannya yaitu membuatkan media pembelajaran dalam bentuk video dan PDF berdasarkan modul mata pelajaran dari guru yang bersangkutan. Dibuat dengan template semenarik mungkin agar siswa dapat tertarik untuk belajar dan membaca sehingga dapat meningkatkan minat serta semangat belajar siswa. Yang kedua yaitu pendampingan pembelajaran daring siswa. Pada program ini lebih memberikan informasi dan wawasan luas seputar kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa saat melaksanakan pembelajaran online. Implementasi kegiatannya yaitu membuatkan video, pengenalan fitur-fitur dari berbagai aplikasi pembelajaran online yang paling sering digunakan, yaitu seperti Zoom Meeting dan Google Classroom. Program ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan siswa terhadap aplikasi tersebut agar lebih mudah dalam mencari fitur yang dibutuhkan serta menjadi terbiasa dalam menggunakan aplikasi pembelajaran online. Yang ketiga yaitu pendampingan orang tua dalam membimbing anak melalui pembelajaran daring. Pada program ini lebih memberikan informasi dan penanggulangan kepada orang tua siswa dalam menghadapi kendala yang terjadi saat pembelajaran online di masa pandemi COVID-19.
Implementasi kegiatannya yaitu membuat dan membagikan tips menghadapi anak belajar di masa pandemi COVID-19 dalam bentuk video dan poster pengelola kesehatan mental anak selama pandemi COVID-19. Program ini diharapkan dapat menjadi acuan motivasi orang tua dalam menghadapi anak belajar di rumah dalam segala perubahan yang terjadi. Selanjutnya yang keempat, membuat, mendesain, dan melengkapi menggunakan media pembelajaran daring untuk siswa dan orang tua. Pada program ini, lebih membuat suatu media atau memanfaatkan beberapa platform yang digunakan untuk berbagai informasi dalam bentuk poster dan video. Aplikasi yang sering digunakan dalam penyebaran informasi dalam program ini yaitu YouTube, Instagram, dan Canva. Selanjutnya, yang kelima, membantu administrasi sekolah secara daring untuk sasaran program dan jenjang pendidikan SMP. Pada program ini lebih kepada membantu kegiatan tata usaha sekolah dalam menyusun berkas-berkas yang sedang digarap. Implementasi kegiatannya yaitu merekapitulasi data penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021 sampai 2022. Berikut terdapat beberapa poster yang sudah dibagikan melalui beberapa media yang digunakan untuk menanggulangi dampak COVID-19 di bidang pendidikan. Dengan adanya poster ini, beberapa sasaran dapat membaca dan menerapkan agar pandemi COVID-19 lebih cepat menghilang, sehingga semua keadaan bisa berjalan dengan normal seperti sebelumnya dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Berikut terdapat tips menghadapi pembelajaran online bagi guru, yaitu materi yang diberikan sesuai dengan bidang atau jurusan masing-masing, dan selalu memberikan pembelajaran yang up to date, sehingga siswa terhindar dari ketinggalan pelajaran apabila siswa kurang memahami apa yang disampaikan oleh guru. Materi yang disampaikan lengkap dan menarik, tidak hanya berupa tulisan, melainkan berupa video, pembelajaran materi yang disampaikan oleh pengajar profesional dari bimbel online ataupun sekolah. Selanjutnya ada tips menghadapi pembelajaran online bagi siswa. Usaha seperti memotivasi diri, disiplin, pandai mengatur waktu, tidak malu bertanya, dan semangat mengerjakan tugas. Selanjutnya ada tips menghadapi pembelajaran online bagi orang tua siswa. Seperti tentukan lokasi belajar di rumah yang bisa mendukung sistem pembelajaran anak. Usahakan di tempat yang terang dan pencahayaan cukup. Selanjutnya itu pahami kebiasaan dan belajar anak dengan memberi waktu jeda untuk belajar dan untuk bermain. Yang ketiga yaitu sadari dan jaga perilaku orang tua saat menghadapi anak belajar. Seperti orang tua harus mencerminkan perilaku yang baik kepada anak selama proses kegiatan belajar di rumah. Jadi itulah beberapa program penanggulangan dampak COVID-19 di bidang pendidikan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.